Sebenarnya, mengenal diri itu simpel dan sederhana. Asli. Tidak sesulit, serumit yang dibayangkan. Hanya pikiranlah yang mempersulit. Seolah-olah rumit, jalannya panjang. Tidak seperti itu. Justru mudah, simpel, sederhana. Saya rasa 1 jam pun bisa mengenalnya. Karena diri sejati itu adanya di dalam, bukan di luar. Orang menganggap, memahami, mempelajari, mengenal sejatinya diri itu sulit, rumit. Padahal tidak seperti itu. Faktanya simpel dan sederhana. Anda hanya perlu percaya saja bahwa segala sesuatu itu mudah dan sederhana. Karena kalau orang tidak mengenal sejatinya diri, saya pastikan dia tidak akan menemui kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena hanya bagi orang-orang yang mengenal sejatinya dirilah yang akan menemui kebahagiaan yang hakiki. Karena kesenangan bukanlah bahagia. Senang, susah, sedih, itu hanyalah produk pikiran yang melekat terhadap diri kita. Dan iman kepada Tuhan pun tidak semudah yang diucapkan. Kenapa? Karena kalau dengan mengucapkannya saja bahwa kita ini beriman kepada Tuhan, saya rasa semua orang bisa berkata seperti itu. Dan saya rasa kalau hanya mengucap saja, cukup dengan diucapkan berkata-kata bahwa seseorang itu iman kepada Tuhan, semua yang ada di semesta ini, saya rasa semua orang yang ada di dunia ini akan selamat dan bahagia. Kalau iman itu hanya cukup diucapkan. Tapi faktanya tidak bisa seperti itu. Iman atau percaya, yakin terhadap Tuhan, caranya itu ya mengenal diri sendiri. Diri yang sesungguhnya. Bukan mengenal jasad. Karena diri yang sesungguhnya itulah yang tahu akan Tuhan. Wujud, bukti kepercayaan itu adalah tidak bertanya-tanya di dalam hati dan tidak memikirkannya. Seperti kita yakin bahwa besok masih diberi hidup di dunia ini. Apakah kita bertanya-tanya? Apakah kita memikirkannya? Saya rasa tidak. Seperti itulah wujud iman terhadap Tuhan. Wahai saudaraku, janganlah membuang-buang waktu dan bersegeralah
untuk meniti ke dalam diri, memahami diri, mengkaji diri. Karena maut itu datang tanpa kompromi. Asli, luangkanlah waktu dalam sehari beberapa menit untuk mengenal jati dirimu supaya bisa kembali kepada Tuhan. Karena Tuhanmu senantiasa menunggumu kembali kepadanya, dan semua di semesta ini akan kembali kepadanya. Berhentilah berharap balasan, ingin masuk surga, atau takut karena neraka. Karena sesungguhnya semuanya ini berasal dari Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada Dia, bukan berasal dari surga ataupun neraka. Karena surga neraka itu masih makhluk-makhluk juga. Untuk apa beribadah kalau hanya ingin mengharapkan surga? Untuk apa beribadah kalau hanya takut dengan siksa neraka? Alangkah baiknya kalau kita beribadah dengan keikhlasan, tanpa mengharapkan sesuatu apapun, baik balasan ataupun imbalan. Sebab Tuhan itu sudah memberi kita semuanya. Kurang apa Tuhan terhadap diri kita? Adanya diri kita di dunia ini aja sudah sangat luar biasa. Dikasih sehat, dikasih rejeki, tidur nyenyak, bisa makan dengan enak, bisa berkumpul dengan keluarga. Itu adalah semua karunia Allah Azza wa Jalla. Kurang apa terhadap diri kita ini? Tapi kadang dengan ketidaktahuan kita, keserakahan kita masih berharap balasan. Kita harus tahu diri. Karena Tuhan itu Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Malulah terhadapnya. Apakah kita tidak malu? Sudah diberi rejeki masih mengeluh. Sudah diberi sehat masih mengeluh. Sudah diberi tidur nyenyak, makan nikmat, masih saja mengeluh. Cobalah untuk bersekul. Jangan mengeluh terhadap Tuhan. Masa kok Tuhan itu harus menuruti kita saja. Menuruti keinginan kita. Lah, keinginan Tuhan. Kapan kita turuti? Apakah kita nggak sadar? Selama ini, Tuhan itu selalu menuruti segala keinginan-keinginan kita. Dan setelah diturutinya, keinginan-keinginan manusia atau diri ini, kebanyakan manusia selalu berpaling daripadanya dan ingkar terhadapnya. Apa kita tidak malu? Malulah terhadap Tuhan, malulah terhadap Allah. Karena Dia itu Zat yang welas asih,
mau makhluk sejahat apapun, tetap dia sayang terhadap kita. Apalagi kalau kita berbuat baik. Sayang juga terhadap kita. Cuman diri kita inilah yang kurang tahu diri. Kadang tidak adanya husnul adab terhadap Tuhan. Mau seperti apa kita hidup di dunia ini, sebenarnya tergantung kita sendiri. Tujuan kita di dunia ini bukan hanya untuk senang-senang semata, tapi yang lebih utama, mengenal Sang Maha Hidup itu sendiri. Supaya kita bisa kembali kepadanya.